Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Sabtu siang. Dua truk dari arah berlawanan bertabrakan dan keduanya rusak. Pengemudi truk bermuatan air mineral dengan nomor polisi 8927DA kritis akibat terjepit setir. Ia berhasil dikeluarkan oleh warga dan polisi yang membuka paksa pintu truk dengan tambang. Dari hasil olah TKP polisi, kecelakaan diduga akibat pengemudi truk besar bernama Firmansyah, warga Bandar Lampung, mengantuk. Mobil tanpa muatan ini tiba-tiba oleng ke jalur kanan dan menabrak truk dari lawan arah. Ceritanya mobil Fuso yang berjalan dari arah Bisting menuju Kota Agung, posisi supir diduga mengantuk sehingga mengambil jalur kanan. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan berjalan mobil pol diesel yang bermuatan galon yang berisi air, sedangkan untuk mobil Fuso tersebut kosong, hendak menuju Kota Agung. Polisi mengevakuasi pengemudi kedua truk ke rumah sakit. Kecelakaan sempat membuat kemacetan panjang dan baru terurai setelah kedua truk dievakuasi ke kantor polisi. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Sehari buron, pengemudi truk yang menabrak SPBU di ruas jalan tol Trans Sumatera kilometer 20B Bakahuni, Sabtu siang menyerahkan diri ke Polres Lampung Selatan. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka dan menahan kendaraannya. Tersangka bernama Yoga, berusia 25 tahun, warga Desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu pagi itu bermula saat tersangka akan keluar dari tempat peristirahatan jalan tol. Maksud hati ingin cepat, tersangka tidak melewati jalan umum, namun malah melewati tengah SPBU. Nahas, roda belakangnya tergelincir akibat jalan licin setelah hujan dan menabrak mesin dispenser SPBU hingga terbakar. Aku mau keluar, ngambil ke kanan, mau keluar SPBU. Keadaan ban basah, habis hujan, licin, ban belakang selip. Saya terus pergi nyelamatin barang yang di mobil, mau takpok, yang penting barang itu pindah mobil. Ntar mikir lainnya. Jadi kamu kabur ya kemarin ya? Ya. Sembunyi di mana kamu kemarin? Di patok. Terus bisa ketangkap polisi gimana? Menyerahkan diri. Menyerahkan diri kamu? Iya. Kehilangan kendali akan kendaraannya, lalu tergelincir sehingga sisi kanan belakang dari truk tersebut menghantam dari SPBU dan terjadi kebakaran. Menyerahkan diri kepada petugas kami, gabungan kami di pos PJR, lalu dihantar kemari bersama dengan anggota PJR di atas Polres Lampung, diserahkan kepada kami untuk proses penyelidikan. Kecelakaan terjadi saat tersangka selesai istirahat dan akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta membawa muatan pisang. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Timbangannya di mana? Coba lagi. Udah ngomong cepat. Ada timbangan saya. Kamu mau dibantu apa kamu saya sulit? Ada timbangan saya, Bang. Mana timbangannya? Saya ngerti timbangan, Bang. Aan Kusnaidi tidak berkutik lagi saat polisi menemukan 7 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di kamar rumahnya di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara, Minggu siang. Mana timbangannya? Saya nggak ada timbangan. Timbangannya mana? Namun tersangka tetap bersikeras mengelak sebagai bandar narkoba dan tidak memiliki timbangan digital yang diminta polisi. Dari penggeledahan lanjutan, polisi tidak menemukan barang bukti lain. Tersangka kemudian digelandang ke kantor polisi. Tersangka mengaku sabu-sabu miliknya dibeli dari seseorang yang masih buron. Ia berdalih membeli dalam jumlah banyak bukan untuk dijual, namun akan dipakai sendiri. Udah lama kamu jadi bandar? Sudah enggak kalau tidak. Tadinya? Karena saya kepepet tadinya memang karena saya mau buat rencananya, tapi nggak jadi.
Dari barang bukti yang disita, polisi meyakini tersangka merupakan bandar narkoba. Bahwa pelaku memang sudah kita, berdasarkan informasi masyarakat, kita sudah lakukan pendalaman dan lakukan penyelidikan, dan akhirnya pada saat yang bersangkutan sedang di rumah dengan membawa barang bukti, kami lakukan penggerebekan. Di sana kami temukan di dalam kamarnya ada 7 paket berisikan narkotika jenis sabu, diduga jenis sabu, sebanyak 12,24 gram. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengejar pemasoknya. Polisi menjerat tersangka dengan hukuman mati. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kami kepadamu supaya kami bisa. Buronan penjamret bernama Firdaus Arlen berusia 24 tahun dievakuasi ke rumah sakit untuk diobati luka kakinya. Tersangka ditembak polisi karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Komplotan tersangka terlibat penjamretan di 10 TKP di Bandar Lampung. Seorang teman tersangka bernama Indra telah ditangkap lebih awal. Kamu ikutin dulu atau gimana? Diikutin dulu Bang sama Indra, Bang. Udah begitu diikutin langsung kamu tarik? Enggak dikasih apa-apa sama Indra. Kalau kata dia tarik gitu ya. Kamu yang narik? Iya, Bang. Nah, duitnya kamu untuk apa? Untuk beli baju, Bang. Hah? Untuk beli baju, Bang. Untuk beli baju? Oh, jadi selama ini kamu kabur kemana? Jakarta, Bang. Jakarta? Karena kamu tahu dicari? Iya, Bang. Nah, 2.500.000, Bang. Pria warga Natar Lampung Selatan ini sempat kabur ke Jakarta. Ia merupakan satu dari 2 penjamret yang biasa menyasar wanita pengemudi motor. Tersangka menarik tas korban dan pada umumnya korbannya mengalami kecelakaan. Jadi lebih kepada perempuan yang mungkin sudah diamati dan memiliki harta yang handphone atau uang di dalam dompetnya. Selanjutnya dia melakukan aksi penjamretan. Modusnya itu merampas atau seperti apa, Bang? Merampas. Selama ini tersangka sendiri melarikan diri kemana ini, Bang? Dari keterangan tersangka, dia melarikan diri ke Kalideres Jakarta. 2.500.000, Bang. Polisi tidak menyita barang bukti karena uang hasil kejahatannya telah habis dipakai dan tasnya dibuang. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. lihat kaki lo. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.